kasih. Bertemu kembali di channel ini Beta, channel Renungan Kristen, dan pada hari ini kita akan kembali untuk melihat pelajaran di dalam kitab Rut. Dua pelajaran yang lalu kita lihat bagaimana kehidupan Naomi yang mengalami banyak kepahitan tetap bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi Rut, anak mantunya yang percaya kepada Tuhan karena melihat bagaimana Tuhan tetap ada di dalam kehidupan Rut walaupun banyak kesulitan. Pada zaman ini ada banyak orang yang disebut influencer. Influencer itu seseorang yang dibayar oleh satu instansi, satu perusahaan untuk mempengaruhi orang lain. Biasanya untuk mempengaruhi orang lain untuk beli satu produk atau untuk mempunyai satu faham tertentu. Orang ini bisa ditemukan di YouTube, di Instagram, di Facebook, di mana saja ada media sosial. Mereka dipakai untuk memberi pengaruh kepada orang lain. Tapi sejauh mana orang ini sungguh mempengaruhi orang lain itu sesat saja. Lalu setelah itu orang itu dilupakan dan tidak ada pengaruh atau dampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara yang lain yang kita pakai atau orang pakai pada saat ini, kalau kita bisa kaya kah, punya pendidikan tinggi kah, punya status yang bagus, atau punya pekerjaan yang bagus, kita pikir kalau kita mendapatkan yang seperti ini, kita juga bisa mempunyai kehidupan yang punya dampak di dalam kehidupan orang lain. Kita bisa mempengaruhi orang lain karena apa yang sudah kita peroleh. Tapi sebenarnya dalam firman Tuhan, hal itu tidak ada arti sama sekali. Hari ini kita akan melihat Rut pasal 2 ayat 10 sampai 12. Kita kembali ke percakapan antara Boaz dan Rut. Waktu yang lalu kita lihat dari sudut Boaz, nah hari ini kita akan lihat dari sudut Rut apa yang terjadi. Pada waktu Rut mulai bekerja di ladang Boaz, dia bekerja dari pagi dan tiba-tiba sang majikan Boaz datang dan melihat ada seorang asing di sana dan Boaz bertanya kepada bujangnya, ini siapa? Dan Rut dipanggil untuk datang untuk bicara dengan Boaz. Dan kalau kita melihat di dalam pasal 2 ayat 10, Rut tanya kepada Boaz, mengapa aku dapat belas kasihan padahal aku orang asing? Rut sadar bahwa dia sebenarnya tidak ada arti sama sekali. Dia perempuan asing, janda lagi di tanah orang lain, dan dia heran kenapa dia dapat perhatian. Kalau kita memperhatikan dari minggu yang lalu, kita melihat bahwa sebelum Boaz tahu apa-apa mengenai Rut, dia sudah memperhatikan Rut dan dia peduli mengenai Rut. Nah, ini menunjukkan seperti yang dikatakan minggu yang lalu bahwa Boaz memang punya hati yang baik yang mewujudkan kasih karunia Allah kepada orang lain. Nah, setelah dia tahu siapa Rut, mungkin karena dia tahu dia kerabat dari Elimelek, bahwa dia bertanggung jawab untuk Rut, dia juga mau membantu Rut. Tapi ada hal yang ketiga di dalam kehidupan Boaz. Dia sudah tahu siapakah Rut yang sebenarnya. Kalau kita melihat ayat 11, Boaz menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu dan bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Boaz sudah dengar laporan lengkap. Kita tidak tahu bentuknya bagaimana, tapi ini pasti
kaum mereka sudah duduk bercerita. Ini Naomi sudah pulang ke Bethlehem sebagai seorang janda, tapi dia datang dengan seorang anak mantu namanya Ruth, yang bukan orang Israel tetapi orang Moab. Dan pasti mereka sudah cerita mengenai ini, isunya itu. Tapi kita melihat di dalam hal ini, tanpa dia sadari, kehidupan Ruth sudah ada dampak. Dia tidak cari pengaruh di Bethlehem. Dia tidak coba untuk cari pengaruh di Boaz supaya dia dapat pekerjaan. Dia tidak coba koneksi. Tapi kehidupan dia yang percaya kepada Tuhan, yang setia kepada mama mantunya walaupun suaminya sudah meninggal, dan kesediaan dia untuk berangkat meninggalkan bapa dan ibunya, meninggalkan tanah kelahirannya dan datang untuk melayani Naomi seorang janda, menjadi dampak yang besar sekali. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita lakukan ada dampak, dan sebenarnya itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita setia kepada Tuhan dan kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari, dan dari sanalah kehidupan kita tanpa kita sadar bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ada kalanya kami berdoa ketemu dengan orang mungkin sudah 15 tahun atau 20 tahun yang lalu, ada sesuatu kami sudah lupa. Tapi orang lain mengatakan, ini pada waktu itu ada ini. Rupanya ada dampak. Padahal kami tidak ada usaha untuk mempengaruhi orang lain, tidak ada usaha untuk kelihatan terkenal atau sesuatu seperti itu. Jadi hidup yang berdampak bukan berdasarkan kekayaan, status atau pendidikan, tetapi bagaimana kehidupan kita sungguh bersandar kepada Tuhan dan kita menjadi satu saksi bagi orang lain. Selain Ruth melayani Naomi, dia juga bekerja dari pagi sampai sore. Dia kerja keras untuk mendapatkan makanan yang dia butuhkan, untuk mendapatkan jelai yang bisa dijual untuk menghidupkan keluarganya. Dan di dalam percakapan ini, Boaz juga menunjukkan bahawa kunci keberhasilan atau kunci satu kehidupan menjadi berdampak positif ada di dalam ayat 12. Inilah apa yang Boaz mengatakan kepada Ruth. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau dapat berlindung. Jadi Boaz sadar betul bahawa kehidupan kita bukan berdasarkan siapa yang kita kenal atau apa yang ada di bank atau apa yang kita miliki, tetapi berkat atau dampak di dalam kehidupan kita itu dari Tuhan sendiri. Dan Boaz berdoa supaya Tuhan memberkati Ruth sesuai dengan apa yang sudah Ruth korbankan untuk mengikuti Naomi di Bethlehem. Tapi lebih daripada itu, juga ada doa supaya Ruth dilindungi oleh Tuhan seperti dia berlindung di bawah sayapnya Tuhan. Di dalam firman Tuhan di beberapa tempat di kitab Ulangan, di Mazmur, di beberapa tempat gambaran ini atau lukisan ini sering ada bagaimana kita berlindung di bawah kepak sayap Tuhan. Memang Tuhan tidak punya sayap, tapi secara puitis menggambarkan bagaimana ada perlindungan bagi mereka yang membutuhkannya. Maka dalam minggu ini yang kita hadapi, jangan kita pikir bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Mari kita lebih berfokus kepada bagaimana kita bersandar kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan memakai kehidupan kita untuk menjadi dampak positif bagi orang lain. Amin.